bawa bopak, waduh, lebih seru lagi. Bahwa ini sinetron stripping pertama yang full di Bali. Oh iya. Gitu, rencana 20 episode lebih kita di Bali. Itu udah satu rekor juga. Gitu. Yang lain tuh belum pernah ada. Kalau bekerja jangan sekali-sekali kita menilai dengan nominal. Tapi bekerjalah kamu dengan hatimu, maka nominal itu yang akan datang. Kau lembut seperti melati, indah pun seperti melati. Kaulah wanitaku. Itu Pak Made bilang tanda tangan di salah satu buku saya. Kalau tanda tangan di buku saya, pasti setelah ini karir kamu menanjak. Serius loh Bang. Itu terjadi dalam hidup saya Bang, beneran. Oke, Om Swastiastu. Biasa. Hari ini saya kedatangan teman lama. Teman lama Namanya Tessa Kaunang. Lama banget. Lama banget. Seperti kita ketahui bahwa Tessa dulu pernah jadi gadis sampul, kemudian setelah beranjak dewasa lagi jadi sampul majalah Femina. Femina pernah, iya. Gue seneng dulu pemilihan, jadi apa aja rajin gue ikutin. Jadi yang paling surprise, tiba-tiba Tessa tolong datang ya, tiba-tiba bawa bopak, waduh, lebih seru lagi. Soalnya saya supir saya ini. Nah itu. Saya nggak akan bilang pacar gelap. Jadi milih juga gue Bang. Milih. Kalau tadi kita udah tes bopak itu buat puisi ternyata jago. Oke juga. Oke. Ya kan? Karena kalau bopak ini beli suka sama dunia puisi, dunia lukis, tentunya dunia yang berbau seni, Bapak suka. Nah itu saya mau tanya sama Tessa, kenapa sih sampai nyangkut di Bali 1 bulan katanya? Kan kita lagi ada proyek syuting sinetron stripping, Jodoh Wasiat Bapak season 3 ya. Nah ini memang kalau dibilang masterpiece buat ANTV. Betul, di ANTV kan tayangnya kan. Nah itu masterpiece buat semua sinetron katanya. Bahwa ini sinetron stripping pertama yang full di Bali. Gitu. Rencananya seperti itu ya Bang ya? Rencananya seperti itu, kita full di Bali. Planning manusia ya? Kalau kita sih sebagai pemain dimanapun tempatnya kan kita siap bekerja. Tapi lebih beruntungnya pas memang obrolan kita syuting Jodoh Wasiat Bapak di Bali itu obrolan lama ya Tess. Kapan nih bisa nih main, kan nuansa mistiknya itu kalau Bali tuh bagus masuklah gitu dalam cerita. Ya memang udah dijabah doa kita kali. Iya, tapi kan tadinya sih pikirnya mau cuma seminggu atau misalnya episode awal lah, 5 episode awal. Ternyata katanya produser semua full, sinetronnya full sampai selesai lah istilahnya gitu di Bali. Tapi itu rencana. Kalau misalnya tiba-tiba berubah, ternyata kita di tengah jalan ternyata kita pulang ke Jakarta, ya kita nggak tahu juga. Tapi ini udah 20 episode lebih kita di Bali. Itu udah satu rekor juga. Gitu. Yang lain tuh belum pernah ada. Ini kalau bisa 1 bulan berapa episode kira-kira kalau? Target tuh pokoknya sampai puasa tuh kita harus PR-nya 35 episode dulu. Karena kan kita Hamin 2 hari mau lebaran kita libur katanya. Itu informasi. Ya gitu deh, makanya kita udah sebulan lebih kita di sini karena ya itu ada kerjaan, itu ada proyek stripping di Bali. Ya, itu saya salut sekali ya. Orang-orang angkatannya Tessa, siapa nggak, Ersa Mayora, kemudian Jihan, itu seangkatan. Meisha Siregar itu seangkatan Gadis Sampul. Tia Irfanka. Kebetulan kan saya juga kenal baik sama gengnya Tessa ini. Semua teman-teman kita teman baik. Walaupun nggak pernah ketemu Tessa, tapi tiba-tiba telepon, gue di Bali, oke datang. Ngobrol. Setiap Bali pasti ke Bali, pasti rajin ngontek Pak Made. Orangnya soalnya ini enak banget kalau misalnya berteman dari dulu tuh ya, nggak pernah macam-macam, nggak pernah berpikiran macam-macam. Kita tuh berteman benar-benar berteman. Jadi kalau namanya teman tuh justru lebih awet kan ya Bang ya? Daripada kita nyari musuh, enak aja nyari teman. Musuh atau berteman ada sesuatu di belakang itu yang luar biasa. Itu biasanya sebentar. Nah makanya Bapak gua alhamdulillah dengan kebetulan Tessa ngajak gini, akhirnya kita ketemu sama the best man of Bali. Saelah. Tepuk tangan dulu Bapak.
kalau silaturahminya ini berjalan dengan baik, apalagi udah ada obrolan planning lah ya, planning dalam arti kerjasama. Planning kreatif, bukan planning kita saling cari menguntungkan. Karena kata Snoop Dogg, kalau bekerja jangan sekali-sekali kita menilai dengan nominal, tapi bekerjalah kamu dengan hatimu, maka nominal itu yang akan datang. Tepuk tangan dulu Bapak. Kenal sama Snoop Dogg. Jadi baru tadi kemarin nelpon. Jadi kalau ada Bopak, kita nggak ngomong lucu-lucuan, kayaknya nggak afdol ya. Nggak usah ngomong lucu-lucuan, dia juga udah Dia lucu udah lucu. sendiri. Bukannya udah teraniaya. Gimana kita tes sekali lagi buat puisi, tapi judulnya jangan dari Tessa. Oke, dari netizen. Dari netizen, oke. Dari netizen coba. Kita lihat. Netizennya aja mikir kasih judul apa. Kasih judul apa? Jadi coba ini Bopak ini. Tapi pilih. Ya. Yang baca puisinya Tessa, Pamade, apa Bopak? Ya gimana caranya kan kalau baca puisi berarti kan mesti ditulis. Enggak, dikarang langsung. Kan gua nggak bisa. Kan ini melatih motorik. Ih, gampang mah. Ayo, pilih siapa itu? Pilih. Siapa yang bisa memilihkan? Mungkin ada 2 judul boleh. Judul. Nanti dia tinggal pilih yang mana gitu. Kira-kira siapa yang bisa ngasih? Ini aja mereka bingung. mereka kayaknya kena ininya juga. Coba ini Lady Dog. Sweet Ladies. Apa Apa judulnya? Judul apa? Spontanitas. Melatih. Melatih. Siapa yang suruh baca? Bang dia Bopak. emang mau ngejerumusin. Oke, jadi judul melatih nih. Oke. Sebetulnya dalam kultur Indonesia, simbol kecantikan dari seorang wanita lemah lembut itu adalah melati. Melati itu adalah simbol keabadian, dan dia selalu menjaga aromanya, dan dia selalu menjaga kesuciannya. Kau lembut seperti melati, indah pun seperti melati. Kaulah wanitaku. Taruh, gua bilangin Gita lo nembak Stanley. Kau wanitaku bilang sama Stanley lo, ayo. Oh bukan ya? Dia ladies night. Sekarang Pamade. Luar Kasih biasa. judul mana lagi? Oh, jadi minta dari Mr. Puisi nih? Iya dong, Mr. Puisi. Harus dibuktikan benar-benar puisi nggak? Kan udah apa? Siapa yang bisa memberikan judul? Ayo, coba. Ayo, judul. Apa? Siapa? Kenangan. Dari G siapa nih? G Sri. Sri, oke. Saat aku melirik jendela di depan mataku, jendela itu tidak tertutup, tapi terlihat semuanya terbuka. Kenangan demi kenangan, aku ingat ketika aku mengenal seorang wanita muda yang cantik, namanya Tessa Kaila. Iya. Tetapi aku tidak ingin menyentuh hatinya. Sesungguhnya sentuhan hati itu apabila aku berikan kepada dia, aku takut aku selalu memimpikannya dia. Saat ini aku menatap wajahnya yang semakin hari semakin cantik. Salah lihat. Namun ketika didampingi oleh seorang Bopak yang Langsung selalu makin hancur. melucu, Aduh. selalu membuat dia selalu tertawa dan ceria. Ketika itu manisnya pun selalu ada di hatiku. Benar-benar Mr. Puisi. Benar-benar beli apa? Buat Tessa suruh baca. Nah, sekarang Tessa, kita tes. Iya dong, Tes. Kita testing. Ayo. Yang gampang Yang gampang aja beli. Yang gampang. Apa? Apaan lu? Mau apa lu? Masa puisinya dibisikin, itu aja suruh kuncen gitu. Kuncen lucu.
Ayo, Apa? ayo. Kita lagi ada di Bali, jadi tolong Kuta Bali. Oh. Kuta Bali, Kuta Bali. Kota Bali. Kuta Puisin Bali. Kota Bali. Aduh, emang gue ngomong apa ya? Ya, ceritain keindahannya gitu kan. Saya sebagai orang yang selalu menyukai jalan-jalan, saya selalu teringat akan Kuta Bali. Karena di Kuta Bali itu begitu banyak pemandangan yang tidak akan didapat dari tempat lain. Indonesia pun sangat bangga karena Indonesia memiliki Bali yang begitu cantik dan salah satunya di Kuta Bali. Saya juga ikut selalu mengenang apapun yang terjadi di Bali. Karena apa? Karena dunia kita bisa terlihat dari satu tempat yang namanya Kuta Bali. Hebat ya. Hebat. Jadi kalau menurut Pak Mada atau Bapak ini analogi bahasanya itu menyentuh ke dalam. Ke dalam. Luapan emosi yang membicarakan oh ini loh Bali gitu. Ya. Iya, kayak orang cerita kok jadinya, Iya, bukan kayak orang itu, puisi. Itu aliran Tagore namanya. Gitu loh. Jadi selain nanti mudah-mudahan ya, apa namanya, setiap episode sukses ya, dengan kedatangannya dia di Bali makin lama, mudah-mudahan Opak dan Tessa bisa berkarya yang lain juga. Amin. Amin. Insyaallah kita minta bantunya doa juga Pak Made. Yang terpenting kan Pak Made sehat, Tessa sehat, Bapak sehat. Dengan pertemuan ketiga, kedua, keempat, kita tetap menjadi manusia-manusia yang humanis. Amin. Semoga Tessa juga sehat. Amin, semua sehat. Salam buat anak-anaknya. Iya. Dan cepat Kebetulan jodoh, ada pacar baru. ada. Orang Surabaya. Oh gitu ya. Kemarin udah dijajanin. Oh gitu ya. Namanya Bapak Castello. Kebetulan anak Tessa ini yang paling gede ya. Dulu pernah sekolah sama anak saya di Kemang ya. Iya. Ya. Bareng nih. Pernah ini anaknya pernah satu angkatan. Satu baru. angkatan. Kelas berapa? Toddler ya. toddler, belum Masih ada kelas toddler, kelas, belum masih TK, bawah. belum Oh, TK. jadi kayak PAUD lah sekarang Iya. ya. Kayak PAUD gitu. Gitu loh. Nah inilah saya salut dengan Tessa. Dia hidup Tapi mandiri. kita kenalnya dari sebelum punya sebelum, anak. sebelum. Jadi Oh, udah iya. jauh banget 25 tahun yang lalu kali Sebelum. ada. Masih Pak Mada rock and roll lah ya. Ya. Dari dulu begini aja, dari dulu sampai Iya, sekarang begini rock and aja. roll aja. Pokoknya cerita yang nggak pernah lupa dari kisah kita ketemu ya Pak Iya, Made ya, iya. waktu itu lagi jalan sama Ersa sama Tia itu. Iya. Pak Made dulu kan banyak buku-buku ya Pak Made Iya, ya. iya. Itu pokoknya di situ Pak Made bilang tanda tangan di salah satu buku saya. Kalau tanda tangan di buku saya pasti setelah ini karir kamu menanjak. Serius loh Bang. Itu terjadi dalam hidup saya Bang, beneran. Kira-kira iya 25 30 tahun yang lalu itu gua kan belum siapa-siapa Iya. Bang. Iya. Di situ Semoga kesan pertama lihat Pak Mada itu mengingatkan kita sama seniman Bali. Ya. Enggak, Putu Wijaya ya. Oh, Dia iya. selalu bersentuhan dengan puisi. Iya. Iya, dia juga penulis juga. Penulis juga. Iya. Makanya dari Masih situ ada udah hubungannya, Mak? terus Putu gitu. Wijaya. Oh, saya kenal baik, tapi kan mereka kan seniman bidang Iya, sastra, saya sastra. bidang budaya. Karena saya mempunyai museum budaya, namanya Museum Puma. Putrawan Museum of Dan Art itu. sebagai informasi nih ya, ini bukan kejutan, saya bukan orang yang paling hebat di dunia. Saya melestarikan museum budaya itu sudah kurang lebih 20 tahun. Saya katakan pada anak saya, Darren, kamu mau nggak mengelola museum ini nanti sudah besar nanti diteruskan? Bapak, aku nggak suka museum, aku sukanya sama Elon Musk. Kata, waduh, gawat. Terus saya berpikir, mau dikemanakan museum ini? Saya juga sudah ngomong sama Angelina Sonda. Museum ini yang tidak ternilai harganya, sulit dinilai dengan uang. Saya kalau pemerintah mau, saya akan sumbangkan kepada pemerintah. Nah ini yang punya Pak Mada ini museumnya lebih ke arah apa? Tribal art, Maksudnya apa penyimpanan barang-barang Bali, artefak Indonesia, seluruh seluruh Indonesia. termasuk Kalimantan Ya, ada ya. gitu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bikin lucu-lucuan di sana juga.
unik, dan di situ juga banyak roh-roh yang itu benar. Saya nggak bohong, itu betul-betul saya dilindungi karena saya mencintai barang-barang itu. Dari Toraja, Kalimantan, Sulawesi, Timor, Rote, Batak, Jawa, Bali, itu semua di situ. Barang-barang sebelum ada agama, namanya barang-barang primitif. Ya, pokoknya udah di era batu lah ya. Ya, sampai dia dinamisme. Dia announce sama itu Angelina Sonda di YouTube-nya kan banyak tuh yang lihat. Saya pingin ada yang nangkep ini, karena apa? Ini ikhlas, hati saya ikhlas. Berapapun nilainya, hati saya ikhlas. Saya akan kembangkan asalkan pemerintah mau melestarikannya seterusnya. Yang tentunya kita menyumbangkan itu kan paling tidak ini sumbangan dari Madi Putrawan, Mr. Puisi gitu. Jadi nanti planning panjang, nanti insya Allah Bapak datang ke sini, Bapak mau ngangkat di YouTube Bapak boleh? Ya boleh, sangat Bapak boleh. Castelo Official. Sangat boleh. Jadi kita nanti mau ngobrolin pribadi biografinya Pak Made, gerakan-gerakan budaya yang disumbangkan kepada anak negeri apa, lebih interest kemana, budayanya dibawa, kan gitu. Kayak tokoh muda kita itu yang kita salut ini kan Fadly John. Fadly John itu kan Fadly John itu kan dia mengumpulkan barang-barang budaya tapi acak-acak. Kalau di sini kan khusus, ini kan khusus, beda. Makanya museum satu-satunya tribal art Indonesia, museum saya namanya Museum Puma. Nah itu pemerhati yang luar biasa, dan masyarakat Indonesia khususnya harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu identitas negeri kita atau budaya kita, sama juga kita buta berjalan. Nanti saya akan undang Fadly John, dia mencintai seni juga. Ahmad Dhani juga mengkoleksi barang-barang seni. Tapi kan dia acak-acakan. Ya Bapak nggak ngumpulin, suka beli di barang-barang bekas. Ya, tetapi kalau ini kan budaya Indonesia. Dari Irian, dari banyak semua ya. Luar biasa tuh. Tes nanti kita ke sana. Oke. Jadi kalau barang-barang budaya khusus orang Jawa dari kerajaan Majapahit, saya taruh di hotel saya di Ubud. Jadi beda antara klasik sama tribal art. Klasik itu kan barang kerajaan, udah pakai sarung, udah pakai perhiasan, itu klasik. Sebelum klasik itu namanya primitif. Dia patungnya nggak pakai baju, tapi primitif, mukanya kelihatan. Masih polos waktu itu Di sini kita punya beberapa patung yang sangat mahal, patung megalitik itu berapa abad itu, mahal sangat. Nggak sabar, ayo kita ke sana yuk. Ya, oke kita ke sana. Kita tutup dulu podcast ini. Mumpung ada waktu. Tessa ini sangat padat, stripping terus. Semua kita berdoa, amin. Kita akan ajak Bopak ke museum kita. Terima kasih Bopak, Tessa, sama-sama yang telah hadir di Gubuk yang Mungil ini. Wah, nih. Semoga tidak bosan-bosan ke sini. Kita mengadakan kerjasama yang lebih hebat lagi. Amin. Kemudian kita harus mengatakan kepada Bopak dan Tessa terima kasih atas kedatangannya. Semoga Tessa semakin hebat. Amin.